Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul terbaik kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya mohon maaf karena mungkin ada kendala di koneksi Zoom sebelumnya. Dan terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Senoro LNG dalam kajian Ramadan. Dan Alhamdulillah kali ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Musafa Adarini dengan tema perjalanan seorang mukmin menuju surga. Insya Allah kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung kurang lebih, karena tadi mungkin telat, kita sampai 13.40 ya Ustadz, mungkin 40 menit. Eh, Sisanya 5 menit mungkin bisa tanya jawab. Setelah materi selesai nanti silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang dengannya kita bisa beribadah di bulan yang paling mulia ini, di bulan Ramadan. Sungguh di sana banyak dari saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia sebelum bulan Ramadan ini datang. Mereka tidak lagi bisa beribadah di bulan yang paling mulia ini. Kita juga tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan langkah kita dalam beribadah dan menghamba kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya dalam waktu yang lebih lama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantinya menutup kehidupan kita dengan penutup yang baik, dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang perjalanan seorang mukmin hingga ke syurga. Tema ini sangat penting untuk kita angkat karena pembahasan ini akan menyadarkan kita semuanya bahwa kita sedang dalam perjalanan panjang. Perjalanan kita sangat jauh. Oleh karenanya tidak pantas kita santai-santai, kita leha-leha. Perjalanan kita jauh, makanya kita harus berjuang. Kita harus berusaha keras untuk sampai ke tujuan akhir kita. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini juga menyadarkan kita semuanya bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga mengingatkan kita semuanya bahwa tujuan akhir kita adalah surga Allah. Sebelum sampai pada tujuan tersebut, kita belum puas. Kita puas ketika kita mendapatkan kemenangan yang hakiki itu, sebagaimana Allah firmankan, ashabul jannati humul faizun. Para penduduk surga, mereka lah orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, perjalanan panjang kita dimulai dari penciptaan ruh. Jadi ruh kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 172, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Ingatlah ketika Rabbmu wahai Muhammad mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian terhadap diri mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi atas itu." Ketika kita merujuk kepada tafsir-tafsir para ulama tentang ayat ini, mereka mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang penciptaan ruh anak Adam sebelum jasad-jasad mereka diciptakan. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kemudian setelah itu ditiupkanlah ruh ke dalam janin. Ketika janin berusia 120 hari dalam kandungan, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu. Dan saat itu juga ditentukan 4 hal. Ditulis rizki mereka, ajal mereka, amal mereka, dan keadaan akhir mereka. Hal ini berdasarkan penjelasan yang sangat jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalul malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian setelah itu 40 hari kemudian dalam bentuk alaqah. Kemudian setelah itu 40 hari kemudian dalam bentuk mudghah. Kemudian setelah itu diutuslah malaikat. Malaikat tersebut meniupkan ruh padanya dan diperintahkan dengan 4 perintah. Menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia akan menjadi orang yang sengsara ataukah dia akan menjadi orang yang bahagia. Apakah dia nanti ahli neraka ataukah dia nanti ahli surga. Setelah itu manusia atau seorang mukmin menuju ke kehidupan dunia. Dilahirkanlah janin ini. Setelah lahir, seorang mukmin menjalani kehidupan dunia. Di dunia, kita sebagai manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Tentunya hal tersebut disertai bimbingan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak
meninggalkan kita tanpa bimbingan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Di surat Al-Qiyamah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan sia-sia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada rambu-rambu dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak demikian. Di dalam surat Al-Insan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainahus sabil, imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk, telah memberikan hidayah kepada manusia tentang jalan kebenaran. Ada dari mereka yang bersyukur, ada dari mereka yang kufur. Di surat Ad-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah juga menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kita di kehidupan dunia ini pasti akan mendapatkan ujian dan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, tapi mereka tidak diberikan ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan kepada seluruh manusia bahwa orang yang kafir mereka adalah seburuk-buruk manusia. Sedangkan mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Allah juga sudah memberikan penjelasan kepada kita semuanya di surat Al-Infitar ayat 13 sampai 14. Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Sungguh orang-orang yang baik mereka benar-benar akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kenikmatan. Sedangkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang fajir, mereka benar-benar berada di dalam neraka. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan falinafsihi, wa man asa'a fa'alaiha, thumma ila rabbikum turja'un." Barang siapa yang beramal saleh, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka efek buruknya akan kembali kepada dia. Kemudian kepada Rabb kalian semuanya, kalian akan dikembalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, "Qad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Sungguh, aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Sampai-sampai malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang melenceng dari jalan tersebut kecuali dia akan binasa. Intinya, di kehidupan dunia ini, kita telah diberikan tuntunan. Kita telah diberikan aturan yang sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah diberikan penjelasan-penjelasan yang sangat terang benderang bagi mereka yang mendengarkan dan mentaati aturan tersebut, maka mereka akan bahagia selama-lamanya. Para jemaah sekalian rahimanallah, setelah fase kehidupan dunia, maka seorang yang beriman, dia akan berpindah. Dia akan berjalan menuju ke fase kematiannya. Ketika ajal tiba, ruh dicabut dari jasad oleh malaikat maut.
malaikat kematian. Jika seseorang beriman dan bertakwa, rohnya akan diperlakukan dengan penuh kemuliaan. Jika tidak, jika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rohnya akan mengalami kesulitan sejak proses pencabutan. Dan para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kematian adalah kiamat pertama seseorang. Ketika seseorang mati, maka datanglah kiamatlah. Datanglah kiamatnya. Dari sana akan ditatangi oleh dua malaikat. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Yang tugasnya adalah memberikan ujian. Memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang nantinya jawabannya akan sangat sesuai dengan keadaan dia. Ketika di keadaan dia baik, ketika di dunia dia beriman dan beramal saleh, maka dia akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan hatinya. Tapi ketika dia di dunia tidak beriman atau tidak beramal saleh, maka dia akan sulit menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Dia akan sulit bisa melewati fitnah kubur itu. Ketika seseorang tidak bisa melewati fitnah kubur dengan baik, maka dia akan disiksa di nerakanya. Sebaliknya, ketika seseorang bisa melewati fitnah kubur dengan baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya. Dia akan mendapatkan hawa syurga. Dia bisa melihat bagaimana kehidupan, bagaimana tempatnya di syurga. Dan dia akan ditemani oleh amal baiknya yang menampakkan diri sebagai seorang yang tampan, seorang yang wangi dan membahagiakan. Kemudian setelah itu dia diperintahkan untuk tidur. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Setelah seorang yang beriman menjalani fase kehidupan di alam kuburnya, maka jasadnya akan ditumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dengan disiram dengan air hujan, kemudian ditiupkan sangkakala kepadanya. Dan akhirnya tubuhnya ketika disiram, tubuhnya yang tadinya rusak tumbuh kembali menjadi tubuh yang sempurna, bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Kemudian ketika ditiupkan sangkakala, maka kembalilah roh ke jasad itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah orang yang beriman dan seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, mereka digiring ke padang mahsyar. Mereka digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa sandal, belum dikhitan, dan tanpa aksesoris apapun. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh.
Sebagaimana kami awali penciptaannya, maka kami kembalikan mereka seperti itu. Kami kembalikan dia seperti itu. Iya, manusia diciptakan pertama kali seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi penciptaan itu di hari kiamat nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di padang mahsyar kita akan hidup dalam waktu yang sangat lama. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa satu hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Matahari ketika itu didekatkan hingga jaraknya tinggal 1 mil. Dan tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak dari manusia yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Mereka yang ahli maksiat akan saling bertengkar. Mereka menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan mereka yang saleh, mereka yang bertakwa, mereka akan menjadi manusia-manusia yang tenang. Orang yang beriman, dia akan tenang di kehidupan hari kiamat nanti. Apalagi mereka yang istimewa amalannya. Ada yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah imam atau pemimpin yang adil. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh dalam keadaan baik, tumbuh saleh. Kemudian orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karenanya, berpisah juga karenanya. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan yang punya kedudukan yang tinggi dan sangat cantik jelita, diajak untuk berzina, tapi dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tolak rayuan itu. Kemudian orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian dia benar-benar menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat sedang sendiri dan kedua matanya mengucurkan air mata. Dia berzikir sendirian, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di saat keadaan sangat luar biasa berat. Di padang mahsyar itu, kebaikan-kebaikan akan tampak. Begitu pula keburukan-keburukan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tandanya. Orang yang mati syahid, dia akan kelihatan darah dan wanginya darah tercium darinya. Orang yang meninggal ketika ihram, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian ihram dan bertalbiyah. Orang yang ketika hidupnya selalu mengumandangkan adzan, maka lehernya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tampak sangat indah. Sebaliknya, orang yang buruk, Allah juga akan tampakkan tanda-tanda buruknya. Orang yang takabur misalnya, orang yang di dunianya sombong, nantinya di padang mahsyar itu akan dibangkitkan dalam keadaan sangat kecil sekali. Dia dibangkitkan dalam ukuran semut merah yang kecil. Padahal yang lainnya ukurannya besar-besar. Pemakan riba, jalannya akan sempoyongan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang yang berkhianat, mereka nanti
akan diberikan bendera-bendera yang menandakan bahwa ini adalah para pengkhianat. Ini pengkhianat fulan, ini pengkhianat fulan. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Keadaan di padang mahsyar sangat luar biasa berat. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Dan keadaan matahari tinggal tersisa 1 mil. Kemudian manusia tidak punya naungan. Tidak ada yang bisa mendapatkan naungan kecuali mereka yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tenang kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Bayangkan 50.000 tahun. Sudahkah kita mempersiapkan kehidupan untuk di padang mahsyar nanti? Setelah manusia hidup di padang mahsyar dalam sehari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun itu, terjadilah peristiwa syafaatul uzma. Yang inti dari syafaatul uzma ini adalah syafaat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia disegerakan hisabnya. Karena di padang mahsyar dalam waktu yang sangat lama itu banyak sekali manusia yang tidak tahan. Akhirnya mereka meminta kepada para nabi agar mereka memberikan syafaat, agar hisab segera ditegakkan. Mereka menuju ke Nabi Adam, tapi Nabi Adam tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Kemudian mereka pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak berani memberikan syafaat. Mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak berani memberikan syafaat. Lalu mereka pergi ke Nabi Musa. Sama, Nabi Musa pun tidak berani memberikan syafaat. Mereka pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak berani memberikan syafaat. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling agung, Nabi kita semuanya. Dan beliaulah yang akhirnya memberikan syafaat untuk semua umat manusia. Bahkan semua umat. Ada umat manusia di sana, ada umat jin di sana, ada hewan-hewan di sana. Para jemaah sekalian rahimakumullah, setelah syafaatul uzma ini, kemudian ada peristiwa amal-amal yang ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalan-amalan manusia. Kita akan melihat amalan-amalan kita dengan sangat jelas di saat itu. Kemudian setelah itu ada buku catatan amal yang dibagi. Kita akan menerima laporan catatan amalan kita. Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca bukumu sendiri ini. Baca buku catatan amalmu ini. Cukup kamu yang menjadi penghisapnya. Cukup kamu sendiri yang menjadi penghisap dirimu sendiri. Kemudian setelah itu amal dihisap. Setelah dihisap, dihitung, amal ditimbang. Setelah kejadian ini, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, manusia digiring. Dan setelah itu orang yang beriman akan mampir ke telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mampir ke telaga tersebut adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, dia saleh dan tidak melakukan atau membuat-buat bid'ah. Di telaga tersebut kita akan minum
dengan satu teguk atau lebih dari itu, dan ketika kita sudah meminum air dari telaga itu, maka kita tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah kejadian telaga ini, ya jadi nanti ya eh, setiap umat mereka punya telaga eh, dari nabinya. Ya, setiap nabi punya telaga. Dan yang datang ke telaga tersebut adalah umatnya. Dan telaga yang paling besar dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ke telaga tersebut adalah orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang yang kafir, mereka langsung digiring ke neraka. Adapun orang yang munafik dan mukmin, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia akan berhasil dengan ujian tersebut. Orang yang munafik, mereka tidak akan lolos ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut. Mereka tidak bisa sujud karena punggung mereka dibuat kaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kaum yang beriman yang mereka bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala saat Allah menampakkan kepada mereka. Setelah peristiwa tersebut, Allah tegakkan jembatan Sirat. Jembatan yang membentang di atas jurang neraka. Kemudian setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kegelapan. Jadi alam semesta dijadikan gelap gulita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kaum mukminin dan memadamkan cahaya orang munafik. Di sirat ini ada banyak gangguan. Orang yang tidak cukup amal baiknya, maka dia akan jatuh ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sirat ini jembatan yang membentang di atas neraka ini sangat licin, dan dia juga sangat sempit, sangat kecil, sehingga tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa amal yang baik, seseorang tidak akan mampu melewati jembatan ini. Jembatan ini disebutkan dia sangat tajam. Dia lebih tajam dari pedang. Kita bisa bayangkan ya bagaimana beratnya seseorang melewati jembatan tersebut. Banyak dari manusia yang akhirnya terjatuh karena sulitnya melewati jembatan tersebut. Adapun yang selamat, maka mereka akan berhenti di Qantarah. Qantarah ini maknanya juga jembatan. Jadi setelah jembatan yang berada di atas neraka, setelah itu ada jembatan lagi. Ya, jembatan ini yang menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang melewati jembatan atau sirat yang di atas neraka itu, mereka semuanya pasti masuk ke surga. Sebelum masuk surga ada jembatan ini. Inilah yang disebut dengan Qantarah. Di Qantarah ini, kaum mukminin ditahan dulu. Mereka yataqasaun madzalim kanat bainahum. Mereka masih ada ya eh,
masih ada tanggungan di antara kaum mukminin. Akhirnya diselesaikanlah tanggungan-tanggungan itu di atas jembatan Qantarah itu. Sampai ketika semua urusannya selesai, baru mereka dimasukkan ke dalam surga. Surga adalah kenikmatan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada nikmat surga. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kenikmatan itu dalam gambaran yang sangat luar biasa. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan kenikmatan tersebut tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Kenikmatan tersebut tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Hayalan manusia tidak bisa sampai ke sana. Sekuat apapun daya hayal manusia, maka surga masih di atasnya lagi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menyampaikan penjelasan tentang surga yang sangat luar biasa. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun." Di dalam surga tersebut ada semua yang diinginkan oleh jiwa dan semua yang disenangi oleh mata, dan kalian akan berada di dalamnya selama-lamanya. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di surga itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan 99 rahmatnya dari 100 rahmatnya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Allah bagi menjadi 100 bagian. Satu bagian yang sekarang diturunkan ke alam semesta ini. 1/100-nya itulah yang sekarang tampak. Yang akhirnya ada seorang suami yang mencintai istrinya. Seorang istri yang mencintai suami. Dari situlah ada kasih sayang orang tua ke anak. Ada kasih sayang anak ke orang tua. Dari situlah ada kasih sayang seseorang terhadap saudaranya. Ada kasih sayang hewan kepada anaknya. Anak induk, anak kepada induknya. Dari situlah kasih sayang yang tersebar di alam semesta ini. 1/100. Di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan 99% rahmatnya. Ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan kenikmatan yang paling disukai oleh ahli surga adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke tujuan akhir ini, menyampaikan kita ke surganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita di surga hingga surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin.
eh, waktu sudah habis dan ana mohon maaf ya atas cepatnya penjelasan dan banyak yang harus disingkat karena memang waktu yang terlalu singkat. Barakallahu fikum. Walaupun singkat ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukron Ustadz atas materinya. Boleh kita kasih waktu 5 menit Ustadznya untuk kalau barangkali ada yang mau bertanya. Eh, Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang itu yang dikatakan bahwa nanti di kontoroh akan diselesaikan urusan manusia sesama muslim. Nah, urusannya seperti apa dan apa yang makna memaafkan manusia itu, memaafkan manusia dalam artian tidak membalas dendam, tapi dia menyerahkan hukumannya kepada Allah, tetap ingin dibalas si orang-orang yang menjoliminya, atau memaafkan itu adalah benar-benar semuanya. Jadi Allah dia juga memohon kepada Allah untuk tidak dibalas orang-orang jolim itu dan melupakan semua perbuatannya. Syukron Ustadz. Ya, yang pertama ya tentang kontorah ya. Penjelasan tentang kontorah ini disebutkan di dalam hadis di Sahih Bukhari, hadis nomor 2440. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza khalusa, idza khalusal mu'minuna minan nari hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Ketika kaum mukminin mereka selesai melewati neraka, mereka ditahan di kontorah yang terletak antara surga dan neraka. Kontorah itu jembatan, ya. Sirat juga jembatan. Bedanya kontorah itu jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Jadi tidak melewati neraka lagi. Sedangkan sirat itu jembatan yang melewati neraka. Jadi dia melewati atas neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa im minkum illa wariduha. Tidak ada dari kalian kecuali nantinya akan mendatangi neraka. Illa wariduha, kecuali akan mendatangi neraka. Maksud mendatangi di sini adalah melewati. Jadi semua manusia akan melewati neraka. Tapi ada yang terjerumus jatuh, ya. Ada yang langsung nggak melewati sirat langsung masuk ke neraka. Ada yang melewati sirat akhirnya jatuh. Ada yang selamat. Ya, yang selamat itulah kaum mukminin yang amalnya sudah cukup untuk masuk ke surga. Kemudian setelah sirat ini ada qantarah. Di qantarah mereka ditahan. Kemudian disebutkan di sini fayataqasawna madzalim kanat bainahum fid dunya. Akhirnya mereka saling kisas, saling menghitung, ya. Ada tanggungan ini, ada tanggungan itu, ada kewajiban ini, ada kewajiban itu, ada hak ini, ada hak itu yang belum sempurna diserahkan kepada yang berhak mendapatkannya. Hatta idza nuqqu wa hudzibu, sampai akhirnya ketika mereka dibersihkan, udzina lahum bidukhulil jannah. Mereka diizinkan untuk memasuki surga. Wallahu taala alam, ini yang dimaksud secara lebih detailnya apa hak-hak itu kita tidak tahu ya. Mungkin hak-hak yang uh, tidak terlalu besar ya, yang masih uh, belum benar-benar tersampaikan. Mungkin juga yang lainnya kita tidak tahu, tapi yang jelas mereka akan dipersilahkan untuk saling mengambil hak dari teman-temannya atau saudara-saudaranya. Ini disebutkan fayataqasawna madzalim kanat bainahum fid dunya. Ya, mereka saling mengambil
hak-hak mereka yang dulu pernah mereka ambil ketika di dunia. Secara detailnya hak-hak apa itu ya tidak disebutkan di sini. Allah taala alam. Kemudian masalah memaafkan ya. Yang dimaksud dengan memaafkan kesalahan orang ya berarti mengikhlaskan kezaliman yang dia lakukan. Itulah memaafkan. Seperti misalnya ada orang dia dicela oleh orang lain, dighibai, direndahkan, ya, dihardik, dizalimi. Kemudian dia memaafkannya. Maksudnya adalah merelakannya. Sudah, saya maafkan, saya lupakan itu. Saya tidak akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya memaafkan. Benar-benar memaafkan. Tidak memaafkan tapi ingin agar dia tetap dihakimi atau tetap dihukum. Itu bukan memaafkan yang yang dimaksud di dalam hadis-hadis atau ayat-ayat. Maafkan ya eh, membebaskan dia dari tanggungan yang harus dia pikul karena kezalimannya. Tapi bukan berarti ya ketika kita memaafkan Allah tidak menghukum dia. Bukan berarti seperti itu. Bisa jadi seseorang itu menzalimi orang lain dan yang dia langgar itu dua hak. Haknya dia sebagai manusia dan haknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi manusia yang memaafkan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghukumnya. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi ini dua hak yang bisa mempengaruhi keadaan manusia. Bisa jadi kita dizalimi orang, kita memaafkan orang yang menzalimi kita, tapi Allah tidak mau memaafkannya. Bisa jadi. Ya, karena setiap kezaliman kalau itu berhubungan dengan hak manusia, maka itu juga berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi, setiap kezaliman yang berhubungan dengan hak manusia, maka itu juga berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk menzalimi orang lain. Ya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku juga menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan sampai kalian saling menzalimi. Jadi setiap tindakan kezaliman itu melanggar hak Allah. Setiap tindakan kezaliman itu melanggar hak Allah. Begitu pula dia melanggar hak orang lain. Hak orang lain ini bisa saja memaafkan. Tapi Allah tidak memaafkannya. Bisa saja seperti itu. Ya, wallahu taala. Baik Ustadz. Tadi sebenarnya saya sempat bilang 5 menit Ustadz, tapi ternyata ada yang nanya lagi Ustadz. Seperti itu. Sebentar ini ada yang raise hand. Mungkin boleh dikasih waktu Ya, silakan. satu lagi Ustadz. Pak Abu Aryan ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. bertanya, Ustaz. Mungkin kita pernah di kondisi yang seperti secara sengaja atau tidak, mungkin kita sudah mendolimi orang lain ya. Sebagai misal kayak kita pada saat naik kendaraan, kemudian kita melewati genangan air yang ternyata genangan air itu mengenai orang lain, tapi mungkin kita nggak sengaja ya. Eh, Seperti yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita bertaubat ketika mungkin secara kita tidak sengaja, kita nggak tahu juga salah apa orang lainnya itu siapa gitu. Bagaimana cara kita bertobat atau supaya hal seperti itu tidak menjadi hisab yang memberatkan kita di akhirat. Begitu Ustaz. Seperti Iya, itu. jazakum khairan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita manusia biasa ya. Dan seluruh manusia tidak keluar dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'.
Semua anak Adam itu pasti banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah orang yang banyak taubatnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali banyak beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak melakukan kebaikan. Kalau kita bisa meminta maaf, maka minta maaflah agar dimaafkan dan dihalalkan eh, apa yang menjadi kezaliman kita. Tapi kalau tidak bisa, ya banyak bertobat dan banyak beramal saleh. Karena nantinya amal-amal tersebut akan ditimbang. Amal-amal tersebut akan ditimbang. Semakin banyak amal saleh yang kita lakukan, maka semakin banyak cadangan yang bisa kita gunakan untuk menutup kekurangan-kekurangan kita, menutup kezaliman-kezaliman kita. Semakin sedikit amal saleh kita, maka ya semakin sedikit cadangan kebaikan yang bisa kita gunakan untuk menutup kekurangan-kekurangan kita atau kezaliman-kezaliman kita. Ya, kalau bisa minta maaf, masya Allah, itu sesuatu yang sangat bagus. Ya, tapi kalau tidak bisa, dan setiap dari kita ada kemungkinan ini. Kalau tidak bisa, jawabannya adalah banyak bertaubat, banyak beristighfar, dan banyak melakukan amal-amal saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz. Eh, Sebenarnya harusnya habis, tapi ternyata ada satu lagi lewat chat, Ustaz. Tafadhal, silahkan. Boleh, Ustaz ya? Maaf ya. Ya. Assalamualaikum. Apakah orang yang ketika sedih dan beristighfar dan merasa terjolimi, apakah termasuk orang-orang yang bersendiri dan berzikir sama Allah sampai air matanya jatuh? Dan mohon juga diberikan tips menghilangkan rasa malas dalam melakukan amal karena terjadinya masalah yang membuat munculnya rasa kecewa dan tidak terima dengan keadaan itu. Baik. Yang pertama, ya ketika kita dizalimi orang, ya kemudian akhirnya kita bersedih, kita beristighfar saat sedang sendiri, eh, apakah ini masuk dalam kategori warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah? Ana melihat hal ini masuk ya. Selama dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan air mata yang bercucuran dan dalam keadaan sendiri, maka masuk dalam hadis tersebut. Memang sebabnya bisa macam-macam ya. Sebabnya bisa karena dia sangat bersedih sekali karena kezaliman orang lain kepada dia. Bisa jadi sebabnya karena dia sangat bersedih sekali karena dosa-dosa, karena dia teringat dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Bisa jadi sebabnya karena sangat cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, saking tingginya rasa cinta itu dia bisa menangis ya. Sebagaimana banyak orang yang karena saking bahagianya sampai keluar air matanya. Ya. Bisa juga karena itu tangisan kesedihan. Dan sedih ini macam-macam sebabnya. Bisa jadi karena eh, dia mengalami kejadian tertentu yang menjadikan dia sangat sedih sekali. Bisa jadi karena dia melakukan dosa besar, kemudian bertaubat kepada Allah, dia merasa sedih dengan itu. Bisa jadi karena takut. Ya. Dia takut ancaman Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia nangis. Ya. Yang penting dia berzikir dalam keadaan menangis saat sedang sendiri. Itu kata-katanya umum ya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat sedang sendirian dan kedua air matanya mencucurkan air mata, ya, kedua matanya menangis. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Lupa. Eh,
diberikan tips-tips menghilangkan rasa Ah, malas. menghilangkan rasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecewa ya dengan keadaan. Ya mungkin dia merasa sudah berusaha tapi kok rasanya atau anggapannya Allah belum memberikan sesuatu yang sesuai dengan usahanya. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jangan sampai ya kita itu sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau kita malas karena keadaan di dunia yang tidak baik, maka ini seperti orang yang sudah jatuh masih tertimpa tangga. Dunianya sudah nggak enak, dia nggak dapat akhirat juga. Dan jangan sampai ya kita itu bertransaksi atau bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti jual beli. Kalau Allah kasih, maka aku akan semangat ibadah. Kalau Allah nggak kasih, aku nggak akan semangat ibadah. Jangan seperti itu. Kita itu siapa? Kita itu siapa? Dan apakah Allah butuh kepada kita? Kita itu hamba sahaya Allah. Allah itu ciptakan kita. Kita itu budaknya. Kita itu budaknya. Kita yang butuh Allah. Bukan Allah yang butuh kita. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau Allah nggak tak ibadahi, Allah rugi. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah itu yang maha kaya. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang sangat membutuhkan. Kalau kalian berpaling, Allah gantikan kalian itu. Yastabdil qauman ghairakum. Allah nggak butuh kalian. Ya kita itu harus tahu seperti ini. Posisi kita itu sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala, hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memposisikan diri sebagai hamba sahaya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita sabar dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita teguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Coba bandingkan keadaan kita dengan keadaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita ngira Nabi itu bergelimang dengan kenikmatan? Enggak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat miskin. Sangat miskin. Kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya pakaian untuk menggantinya. Di suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakaiannya sampai lusuh. Nggak punya ganti. Sampai ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang iba kepada beliau. Akhirnya membuatkan pakaian untuk beliau. Saking lusuhnya pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada gantinya. Kadang dapurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbulan-bulan tidak keluar asap, nggak ada masakan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah keluar karena kelaparan, bertemu dengan sahabat Abu Bakar, bertemu dengan sahabat Umar. Akhirnya berjalan mencari makanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabatnya sedang menggali parit ketika akan terjadi perang Khandaq. Beliau sampai, ya saking laparnya ya. Beliau sampai menempatkan beberapa batu diikat pinggang beliau agar tidak terasa lapar. Ya sampai seperti itu. Keadaan mereka, ya keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu jauh lebih sulit daripada keadaan kita. Tapi lihat ya,
bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ibadahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa, ya. Maka mindset kita harus kita ubah ya. Yang butuh ibadah itu kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak beribadah, kita yang rugi, ya, kita yang rugi, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rugi. Ya demikian, Allah Ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Insyaallah sudah pukul 14 dan bisa kita tutup Ustadz. Ya. Baik. Eh, Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz beserta tim yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya BDI PT Donggi Snora LNG untuk bisa mengikuti kajian dari Ustadz. Dan terima kasih banyak juga pada para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kajian ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Afwan, barakallahu fikum.